Saudara mau dipuaskan pagi hari ini? Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari persiapkan setiap hati kita, berikan persembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bekerja
Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami agungkan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Tiada yang lain Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk setiap kasih kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan siapkan setiap hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau persembahkan korban pujian kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang siap melayani Tuhan bersama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita bersukacita pagi hari ini sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Kau
mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah
hati kami memandang Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau jaminan kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepadamu. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah Engkau yang menyatakan isi hatimu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberi kepada kami roh hikmat dan pewahyuan, biar kami boleh menangkap pesan Tuhan dengan jelas, dan hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, sedialah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih karunia kemurahan Tuhan limpah atas kita, amin. Boleh kasih jempolnya kanan kiri Bapak Ibu Saudara hari ini, biar kita semua saling memberkati, kita semua terberkati oleh karena anugerah Tuhan. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan mengingat. Saya percaya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang senang dilupakan. Kita ingat cerita atau film populer tahun 90-an dengan judul Home Alone. Itu dikisahkan tentang keluarga besar McAllister yang mau pergi ke Paris begitu. Tetapi karena mereka bangunnya kesiangan, terlambat bangun, mereka persiapan dengan terburu-buru, berangkat terburu-buru karena takut ketinggalan pesawat, dan ternyata si Kevin kecil, anak bungsunya, ketinggalan karena tidurnya di loteng. Dan kita tahu kisah ini, Kevin kecil kemudian harus menghadapi perampok yang berusaha menerobos rumahnya sendirian. Memang kisah ini menarik, tetapi Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat, kita belajar bahwa percayalah tidak ada orang yang suka dilupakan. Tetapi kenyataannya setiap kita ternyata pernah mengalaminya. Pernah mengalami dilupakan, tetapi juga pernah mengalami apa Saudara? Melupakan begitu. Ketika orang tua kita, anak-anak kita, atau sahabat-sahabat kita sudah mulai sibuk dengan urusannya masing-masing, seringkali mereka bisa melupakan janji mereka kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kondisinya biasa-biasa saja, kita nggak jadi masalah gitu. Kita bisa memahami, oh orang tua saya sibuk, oh anak saya sibuk, oh temanku sibuk, oh Pak Pendetanya sibuk, kita bisa memahami begitu. Tetapi ketika kita sedang butuh pertolongan, ketika kita butuh kehadiran mereka, saya meyakini akan muncul kesedihan dan kekecewaan ketika kita menyadari bahwa kita dilupakan. Dilupakan orang yang kita kasihi dan kita butuhkan, itu begitu melukai hati kita. Apalagi kalau sampai kita dilupakan oleh Tuhan. Seringkali ketika kita sedang gagal, kita terpuruk, harapan kita tinggal kenangan, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Tetapi sebenarnya apakah Tuhan memang pernah melupakan kita? Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-14. Yesaya 49 ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Bapak Ibu Saudara, karena ketidaktaatan bangsa Yehuda, Tuhan membiarkan mereka akhirnya dikalahkan oleh Babel. Mereka tidak hanya dikalahkan, kemudian mereka diambil dari tanah pusaka mereka. Mereka dipaksa menjadi budak di Babel. Bertahun-tahun bangsa Yehuda mengalami penderitaan dan kehilangan harga diri di negeri orang. Saat itulah mereka kemudian mulai berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan telah melupakan aku. Tapi kalau kita melihat apa jawaban Tuhan, ayat 15 dan 16 firman Tuhan berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat,
Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudara, sekian waktu lamanya, hampir sekitar 70 tahun mereka mengalami pembuangan di tanah Babel. Mereka diambil dari tanah perjanjian, mereka diperbudak, mereka kehilangan harga diri. Penderitaan demi penderitaan dari generasi ke generasi membuat mereka mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan telah melupakan aku. Tetapi dengan tegas Tuhan menjawab keluhan bangsa Yehuda. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak yang dikandungnya sendiri? Mungkinkah itu terjadi? Tetapi kemudian Tuhan menjawab kembali, menegaskan jikalau itu mungkin, karena memang faktanya demikian hari-hari ini. Ada beberapa ibu-ibu, wanita-wanita yang meninggalkan anak yang dikandungnya sendiri. Sekalipun itu terjadi, Tuhan menggaransi, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih Tuhan bahkan lebih besar dari kasih seorang ibu. Lalu kemudian ayat 16 dengan tegas, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kata melukiskan itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam. Di dalam terjemahan yang lain menggunakan istilah, lihat aku telah mengukir engkau. Tuhan tidak hanya mengukir nama kita, tetapi Tuhan mengukir engkau. Ini bicara tentang seluruh aspek hidup kita. Lihat aku telah mengukir engkau di telapak tanganku. Aku telah membuat tatomu dalam tanganku sendiri. Tuhan dengan tegas berkata, engkau ada dalam genggaman tanganku. Engkau ada dalam tanganku dan aku masih pegang kendali. Bapak Ibu Saudara, bangsa Yehuda lah yang awalnya melupakan Tuhan. Bangsa Yehuda lah yang awalnya mengabaikan Tuhan. Meskipun demikian, sekalipun Tuhan diperlakukan demikian, Tuhan tetap mengingat mereka. Peristiwa bangsa Yehuda di tanah Babel itu bisa saja terjadi atas hidup kita. Entah karena kejerobohan kita, kebodohan kita, ketika kita lebih mengedepankan ego kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehingga kita mengambil pilihan-pilihan yang melupakan Tuhan, yang mengabaikan perintah-perintah Tuhan, sampai kemudian kita kejeglong, kita masuk di area-area yang sepertinya kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Di saat-saat kita gagal, di saat-saat kita terpuruk, di saat impian-impian kita hancur, seringkali kita mulai berkata, Tuhan melupakan aku. Kita sudah masuk bulan Oktober. Mungkin di awal-awal tahun kita punya mimpi-mimpi besar. Dan entah bagaimana, tiba-tiba mimpi-mimpi itu hanya tinggal kenangan. Rasanya semakin sulit untuk kita capai. Dan saat-saat itulah kita seringkali merasa sendirian. Kita merasa sudah dilupakan. Tapi biar hari ini kita belajar. Apapun situasi yang kita alami, entah karena ketidakadilan yang telah diperbuat orang lain kepada kita, atau karena pilihan-pilihan bodoh kita di waktu-waktu lampau, firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingat kita. Ketika Tuhan mengingat kita, apa maknanya buat kita? Yang pertama, Tuhan mengingat kita untuk apa? Untuk menguatkan dan memulihkan kita. Ketika Tuhan mengingat kita, Tuhan menguatkan dan memulihkan kita. Ayat yang ke-17 firman Tuhan datang kepada bangsa Yehuda. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Tuhan
akan membuat terobosan saat Tuhan mengingat kita. Tuhan tidak hanya memikirkan kita, tetapi Tuhan pasti memenuhi kita dengan kemurahannya, amin. Bahkan akan mengejutkan kita dengan begitu banyak kebaikan dan mujizat Tuhan. Saat Tuhan mengingat umatnya, ada terobosan baru dalam hidup kita, ada pemulihan baru dalam hidup kita. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit mengalami kesembuhan. Percayalah kemurahan Tuhan lebih besar dari apapun yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Yang hancur dan tak berdaya hidupnya akan dipulihkan dan dibangun kembali. Tuhan berkata kepada bangsa Yehuda, sekalipun hari ini engkau diperbudak, lihat orang-orang yang telah merusak engkau, yang menghancurkan engkau akan segera pergi. Dan orang-orang yang akan membangunmu, orang-orang yang akan memulihkanmu sedang dalam perjalanan untuk melakukannya. Hari-hari ini mungkin kita belum melihat keajaiban Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita belum melihat pemulihan itu. Tetapi percayalah, Allah sedang berkarya dalam hidup kita. Tuhan akan mengubah masa-masa gelap kita menjadi masa-masa penuh kemenangan dan kemuliaan. Tidak peduli segelap apapun hidup kita dan selama apapun kita mengalaminya. Sampai-sampai kita mungkin berkata, mustahil aku melihat terang lagi. Rumah tanggaku sudah terlalu terpuruk. Usahaku udah terlanjur hancur, utangku udah terlalu banyak, sakitku sudah terlalu berkepanjangan, masa depanku udah terlalu suram. Ada begitu banyak pilihan-pilihan salah yang aku buat di masa-masa lalu, dan hari ini aku sedang mengalami konsekuensinya. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu tahu, saat Tuhan mengingat kita, mujizat pasti terjadi. Terobosan dan pemulihan pasti terjadi. Entah bagaimana caranya, tapi Tuhan punya 1001 cara. Tuhan punya 1001 jalan untuk membuka pintu-pintu baru buat saudara dan saya. Ada seorang wanita bernama Rachel. Rachel ini adalah istri dari Yakub. Rachel begitu ingin punya seorang anak. Dia sudah berusaha sedemikian rupa. Dia sudah berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tetapi Rachel tidak kunjung punya anak. Dia tidak bisa. Karena Alkitab berkata rahimnya mandul. Pada zaman itu seorang wanita akan dipandang rendah jika tidak bisa memberikan seorang anak bagi suaminya. Rachel menjadi kesepian. Rachel merasa hidupnya kosong. Dia merasa tidak bermakna. Buat apa aku jadi istri orang, menjadi istri Yakub kalau aku tidak bisa memberikan anak. Ditambah lagi Lea, kakaknya yang juga istri dari suaminya. Punya anak terus. Nambah bayi terus. Rachel semakin terluka. Itu seperti garam yang ditaburkan di dalam luka yang menganga. Rachel terluka, dia sangat putus asa sampai dia berkata kepada Yakub, Yakub beri aku anak, kalau enggak aku mending mati aja. Sampai Yakub marah kepada Rachel, memangnya aku pengganti Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Rachel sangat putus asa, bahkan sampai ingin mati. Rachel merasa sendirian dan dilupakan. Tapi firman Tuhan mencatat di dalam kitab Kejadian, saat Rachel sudah putus asa, saat doa-doanya tidak lagi dinaikkan dengan penuh iman, saat itulah Tuhan mengingat Rachel. Kejadian 30 ayat 22 dan 23, lalu ingatlah Allah akan Rachel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rachel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Itu dimulai ketika lalu ingatlah Allah akan Rachel. Allah mengingat Rachel. Dan Allah mendengarkan permohonan doanya. Permohonan doanya itu menggunakan past tense. Jadi mungkin Rachel sudah
bosan berdoa. Karena dia merasa doanya sudah mentok sampai ke langit-langit saja. Dia mungkin sudah berhenti berdoa, dia sudah berhenti berharap. Bahkan dalam ayat ini tidak ada frasa bahwa Rachel mengingat Tuhan. Adalah baik bila mana kita mengingat Tuhan, tapi jauh lebih baik ketika Tuhan mengingat kita. Amin saudara. Rachel mungkin sudah tidak lagi punya daya untuk berdoa, tetapi Tuhan mendengarkan permohonan doanya di masa lampau. Saudara perhatikan, berapa banyak orang tua yang doa nangis-nangis buat anaknya, tapi anaknya justru semakin tersesat jalannya. Sampai kemudian orang tua berkata, wis. Berapa banyak istri-istri yang meneteskan air mata atas perilaku suaminya. Sampai pada titik aku sudah menyerah. Wes mboh. Berapa banyak suami-suami atau keluarga-keluarga yang berdoa untuk bisnisnya sedemikian rupa. Tapi tidak melihat terang Tuhan nyata atas pekerjaan mereka, atas rumah tangga mereka. Sampai satu titik mereka berkata, tidak ada lagi iman untuk dinaikkan kepada Tuhan. Tapi pada saat-saat terkritis Rachel, firman Tuhan berkata, lalu ingatlah Allah akan Rachel. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan mengingat Rachel, Rachel mengandung dan melahirkan anak. Rachel memberi nama anak itu Yusuf karena Rachel berkata, Tuhan telah menghapus aibku. Sekian lama ketika kakaknya Lea udah punya anak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, Rachel belum juga dapat anak. Rachel semakin dipermalukan, Rachel semakin terhina, Rachel semakin merasa hampa dan tidak berguna hidupnya. Sampai kemudian Tuhan mengingat Rachel dan Rachel melahirkan anak. Rachel memberi nama Yusuf karena Tuhan telah menghapus aibku. Dan saudara tahu kisah Yusuf. Yusuf tidak hanya menghapuskan aib Rachel, tetapi Yusuf menjadi penyelamat bagi keluarga Yakub dari kelaparan. Bahkan lewat Yusuflah Yakub beserta keluarganya dipermuliakan Tuhan. Bila mana Tuhan mengingat kita, Tuhan tidak hanya menguatkan kita, tapi Tuhan sanggup memulihkan kita, bahkan membuat kita mengalami kemenangan dan kemuliaan jauh dari apa yang pernah kita bayangkan. Hari-hari ini saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Beberapa kita mungkin sudah lelah berharap, sudah mulai lelah berdoa. Beberapa kita mungkin sudah mulai kehilangan iman dan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Bahkan mungkin beberapa kita mulai berkata seperti bangsa Yehuda, Tuhan sudah melupakan aku. Tapi biarlah hari ini, di saat-saat tergelap kita mungkin, ingat Tuhan masih duduk di tahtanya dan dia mengingat saudara dan saya. Ada seorang ibu, seorang istri yang luar biasa. Ketika suaminya sakit, dia mengupayakan banyak hal. Sampai seorang ibu ini harus menggadaikan rumahnya untuk pengobatan suaminya. Sayang, suaminya tidak tertolong. Suaminya dipanggil Tuhan. Ibu ini menjadi seorang janda. Belum habis masa berkabungnya, perusahaannya mengalami PHK besar-besaran. Sehingga ibu ini tidak lagi dapat membayar angsuran rumah yang digadaikan. Dia sudah mengupayakan berbagai cara. Tapi akhirnya atas saran bank, dia harus melelang rumahnya. Bapak Ibu Saudara, barusan dia kehilangan suami yang dia kasihi. Dan sebentar lagi dia harus kehilangan rumah yang penuh kenangan dan tempat dia bernaung selama itu. Ibu ini sudah berdoa kepada Tuhan, sudah mengupayakan banyak hal. Tetapi waktu jalan terus dan pihak bank memutuskan rumah mesti dilelang supaya ibu ini bisa membayar hutangnya.
Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Suami sebagai penopang hidupnya hilang. Dan rumah tempat dia bernaung, tempat di mana penuh kenangan di situ, sebentar lagi hilang. Ibu ini merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa dilupakan. Ketika dia cari bantuan ke sana kemari kepada orang-orang terdekatnya, tapi tidak ada gambaran akan datangnya pertolongan itu. Sampai pada masa waktu lelang itu, ibu ini datang ke tempat pelelangan. Ada beberapa rumah di perumahannya juga dilelang. Di jam lelang itu dia datang di situ. Dia ingin melihat siapa orang yang akan membeli rumahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika ibu ini sedang ada di tempat pelelangan, hancur hatinya. Dia nggak bisa menahan air matanya. Dia nangis terseduh-seduh karena dia berpikir, sebentar lagi aku kehilangan rumah, tempat di mana aku berjuang bersama suamiku di sana. Saat dia nangis demikian rupa, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada seorang ibu yang lain mendekati wanita ini. Kenapa, Bu? Dia cerita, saya harus merelakan rumah di mana di situ banyak kenangan dengan suamiku. Karena utangku harus dibayar. Lalu wanita itu bertanya, rumah ibu yang mana? Alamatnya yang mana? Lalu dia tunjukkan yang alamat yang ini. Saudara tahu, pada waktu lelang, wanita yang mendekati ibu ini terus selalu angkat tangan untuk melakukan penawaran. Begitu ada yang menawar lebih tinggi, dia ngangkat tangan lagi, dia tawar lebih tinggi lagi. Dan akhirnya ibu yang mendampingi ini mendapatkan hak untuk membeli rumah. Dan keajaiban terjadi. Ibu ini berkata, Bu, saya dari luar kota, saya mampir ke sini karena saya dengar ada lelang. Saya berencana untuk membelikan rumah buat putra saya. Tapi setelah sampai di sini dan melihat ibu, saya tahu bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan ingin rumah ini tetap kembali kepada ibu dalam kondisi sudah terbayar lunas. Bapak Ibu Saudara, di saat ibu ini seorang janda merasa ditinggalkan dan dilupakan, Tuhan mengingatnya. Dan Tuhan punya banyak cara untuk mengembalikan rumahnya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memulihkan hidupnya kembali. Ibu ini begitu bersuka cita, bukan saja karena dia telah mendapatkan rumahnya kembali, tetapi ketika dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Suaminya boleh meninggalkan dia, tapi saat itu dia tahu bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan mengingat, dan ketika Tuhan mengingat, Tuhan tidak hanya memikirkan kita dalam pikiran Tuhan, tapi Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan bertindak untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepada kita, untuk memulihkan kita. Tangisan kita akan menjadi sorak-sorai saat Tuhan mengingat kita. Kain kabung kita akan diganti dengan kain kemuliaan. Amin. Percayalah bahwa Tuhan mengingat kita. Di saat-saat tergelap kita, mari percayai bahwa Tuhan mengingat kita. Lalu hal yang kedua, mari kita melihat di ayat yang ke-23 bagian A. Maka kata Tuhan kepada bangsa Yehuda, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Saudara, ketika bangsa Yehuda dibuang, kemudian menjadi budak di negeri orang, diperbudak oleh bangsa Babel, mereka berkata, kerajaan Yehuda telah musnah. Kami sudah tidak ada lagi sejarah kebanggaan. Kerajaan Daud telah runtuh. Itu yang di pikiran mereka. Itu sebabnya mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan telah melupakan aku. Kerajaan Yehuda sudah akan ditutup dari peradaban. Itu yang di pikiran mereka.
Tapi bukan itu yang dipikiran Tuhan. Karena saat Tuhan mengingat untuk memastikan rancangannya terjadi atas kita. Bapak Ibu Saudara, saat bangsa Yehuda melupakan Tuhan dan memilih jalan hidup mereka sendiri, Tuhan memang membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa Babel. Yehuda tersesat dan mereka menderita karena keluar dari rancangan Tuhan. Mereka hampir-hampir kehilangan nama besar mereka sebagai kerajaan Daud. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel utara sudah hilang. Dan sekarang tinggal kerajaan Yehuda. Dan itu pun akan lenyap. Itu yang ada di kepala mereka. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan dan melupakan mereka. Tuhan tidak pernah menyerah atas bangsa Yehuda. Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu akan kekal selama-lamanya. Keturunanmu akan menjadi raja selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya kepada Daud dan keturunannya. Saat Tuhan mengingat, Tuhan menarik Yehuda dan memberikan kemuliaan kepada bangsa Yehuda. Kamu hari ini menjadi budak, tapi satu waktu raja-raja akan datang dan menciumi debu kakimu. Engkau akan dimuliakan sedemikian rupa. Dan benar, kerajaan Daud tetap ada sampai Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai anak Daud, yang akan memerintah menjadi raja di atas segala raja sampai selama-lamanya. Begitu Tuhan merencanakan sesuatu atas hidup kita, Tuhan tidak pernah berhenti sebelum rancangannya terjadi atas hidup kita. Entah bagaimana yang kita lakukan, entah apapun pilihan yang kita jalani, mungkin kita menjadi tersesat dan hilang arah, tetapi Tuhan tidak pernah tersesat. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Tuhan gak pernah ganti rancangannya atas hidup kita. Tuhan begitu punya rancangan atas hidup kita. Dia akan terus berkarya sampai rancangannya digenapi. Manakala Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan rancangan yang mulia, tapi Adam dan Hawa memilih memberontak kepada Tuhan. Tuhan gak buat Adam baru, Tuhan gak buat Hawa baru. Padahal begitu banyak tanah. Tuhan bisa saja mengambil segumpal tanah, membuat Adam baru, memberikan destiny baru, memberikan takdir baru. Tetapi bukan itu karakter Tuhan kita. Sekali Tuhan punya rancangan atas hidup kita, bahkan sekalipun Tuhan harus datang ke dunia menjadi manusia, menanggung dosa umat manusia, sekalipun itu jalan terjal dan sulit, Tuhan tetap melakukan untuk memastikan bahwa rancangannya atas umat manusia melalui Adam dan Hawa tidak pernah digagalkan. Yunus adalah seorang nabi yang memberontak kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus pergi ke Niniwe, kasih tahu bangsa Niniwe. Tapi Yunus memberontak kepada rancangan Tuhan. Bukannya pergi ke Niniwe, Yunus justru memilih pergi ke Tarsis. Memilih jalan yang berseberangan dengan jalan Tuhan. Harusnya pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Tapi kapalnya diterpa oleh ombak yang besar. Tuhan menghadang perjalanan Yunus. Sampai akhirnya Yunus harus dibuang dari kapalnya dan dimakan ikan yang besar. Awalnya Yunus begitu percaya diri, udah lempar aja aku ke laut. Mending mati aku di sana. Tapi bukannya mati, Yunus harus ada di dalam perut ikan yang besar itu. Di masa-masa tergelap itulah Yunus pasal 2 mencatat. Dia berkata, aku telah terusir dari hadapan Tuhan. Aku berada di dunia orang mati dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Mati enggak, hidup enggak di dalam perut ikan yang besar itu. Saat itulah Yunus mulai menyadari bahwa dia telah memberontak kepada Tuhan. Saat itulah dia mulai merasa bahwa dia telah terusir dari hadirat Tuhan.
Aku telah terbuang masuk ke dunia orang mati. Tetapi Tuhan mengingat Yunus. Tuhan menyelamatkan Yunus dari perut ikan. Tuhan memastikan Yunus berjalan dalam rencana dan kehendaknya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup Yunus. Bahkan ketika Yunus menjalankan rancangan Tuhan dengan setengah-setengah, dengan hati yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan tetap berkarya melalui Nabi Yunus. Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan kebetulan atau bukan tanpa rancangan. Bahkan seorang anak yang dilahirkan tanpa kejelasan siapa bapaknya, siapa ibunya, mungkin orang berkata dia sampah masyarakat. Tapi Tuhan tetap punya rancangan yang unik atas setiap orang. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang mulai tersesat. Suami kita, istri kita, anak kita mungkin tersesat jalannya. Dan kita merasa aku gak bisa apa-apa. Ingat, Tuhan tidak pernah menyerah atas mereka. Percayalah, cepat atau lambat, rencana Tuhan tergenapi atas hidup mereka. Ada seorang pemuda Korea yang menderita penyakit TBC yang begitu parah. Sampai salah satu paru-parunya rusak total. Dia mengalami sakit yang berkepanjangan dan hampir mati. Saat itulah pemuda ini mulai berteriak kepada dewa-dewanya. Dia sebut satu persatu dewanya, minta tolong, tolong aku. Tapi tidak ada jawaban. Pemuda ini menjadi sangat putus asa. Dia takut mati. Sampai-sampai ketika dia merasa sendirian dan tidak berdaya, dia berseru, jika ada Tuhan di atas sana, aku tidak minta engkau untuk menyembuhkan aku. Aku cuma minta tunjukkan caranya mati yang baik itu seperti apa. Karena aku takut mati. Dia berseru, kalau Tuhan ada, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya mati yang baik. Aku gak minta untuk disembuhkan, karena dia sudah begitu putus asa. Bapak Ibu, ketika pemuda ini berteriak, memanggil Tuhan yang dia tidak kenal, ada seorang mahasiswi Kristen yang lewat di perumahannya. Entah bagaimana tiba-tiba mahasiswi Kristen ini dipenuhi dengan namanya kasih yang tidak dapat dijelaskan. Dia tiba-tiba merasakan Roh Kudus berbicara dalam rohnya. Dia merasakan belas kasihan yang demikian rupa. Dan ketika dia lewat di rumah itu, mahasiswi Kristen ini memberanikan diri untuk mengetuk rumahnya, saudara. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada alasan, dia ketuk rumah itu. Lalu seorang ibu membukakan pintu. Ya nak, ada apa? Ibu maaf. Adakah dalam anggota keluarga ibu yang perlu saya doakan? Saya minta maaf mengganggu ibu. Tapi ada enggak yang perlu saya doakan? Ibu itu langsung lompat dengan sukacita. Iya, anakku sedang sekarat, mau mati. Teriak-teriak di kamarnya. Tolong doakan. Ketika orang lagi butuh pertolongan, gak peduli siapa Tuhanmu. Yang penting kalau kamu mau doain, ayo sini masuk. Mahasiswi Kristen ini menemui pemuda yang sedang putus asa. Dia menceritakan kasih Tuhan. Dia menceritakan Yesus yang menjadi juru selamat. Pemuda ini membuka hatinya buat Tuhan Yesus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia siap mati. Tapi saat dia siap mati, Tuhan memberikan kehidupan kepada dia. Pemuda ini bernama Yonggi Cho, yang kemudian menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan pendeta Paul Yonggi Cho tercatat pernah menjadi gembala jemaat terbesar di seluruh dunia. Karena jemaatnya pernah tercatat sampai 250.000 jemaat. 1/4 juta. Tuhan tidak pernah meninggalkan miliknya. Yonggi Cho berpikir bahwa hidupnya sia-sia. Tetapi tidak demikian dengan sang empunya kehidupan.
Sang pencipta kehidupan tidak pernah kehilangan cara untuk memastikan pemuda ini mencapai rancangan maksimalnya. Tuhan punya 1001 cara. Penyakit berusaha menghentikan Yonggi Cho untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan lebih besar dari penyakitnya. Tuhan tidak menyerah atas hidup Yonggi Cho. Dan saya percaya Tuhan juga tidak pernah menyerah atas hidup Anda dan saya. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup anak-anak kita dan keluarga kita. Bahkan sekalipun mereka belum mengenal Tuhan sekalipun. Yonggi Cho gak pernah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia panggil dewa-dewanya. Dan dia hanya berkata kalau ada Tuhan di sana. Dan Yesus menunjukkan dialah Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang mendengar. Dan dialah Tuhan yang mengingat ciptaannya satu persatu. Tuhan terus terlibat sampai kita memenuhi semua rancangan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa kita mungkin pernah mengambil pilihan-pilihan yang salah. Dan sepertinya kita mulai tersesat dan keluar jalur. Mungkin kita salah milih sekolah, kita salah milih suami, kita salah milih pekerjaan. Tapi Tuhan tidak pernah salah menciptakan saudara dan saya. Dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ada seorang bapak pendeta namanya Pak William. Satu waktu anaknya yang masih kecil keluar rumah dan akan ambil koran begitu. Nah, ketika anaknya yang kecil itu mau ambil koran, tiba-tiba dia melihat ada seekor anak burung hantu jatuh di halaman. Pok gitu. Responnya adalah namanya anak kecil pengen lihat. Dia pengen deketi itu. Tapi untung Pak William segera tanggap. Dia langsung tarik anak itu. Jangan nak. Kenapa Papa? Kenapa Papa? Itu anak burung hantu jatuh dari sarang nak. Dan kamu gak boleh deketi dia. Kenapa Papa? Lalu Pak William mengajari anaknya, kamu lihat di sana. Ada sebuah pohon besar. Dan di salah satu rantingnya ada induk burung hantu yang terus ngeliatin anaknya. Dan benar Bapak. Baru saja Pak William memberitahu kepada anaknya, ada seekor kucing yang kepo, ada seekor kucing yang penasaran mau deketi anak burung itu. Dan begitu dia mau deket, tiba-tiba induknya itu langsung turun dan serang itu kucing. Anak burung hantu itu jatuh dari sarangnya, mungkin karena keteledorannya, pengen terbang belum bisa, atau usil upiak keluar dari sarang dan jatuh. Saat dia jatuh, mamahnya diam aja. Tapi mamahnya tidak akan pernah membiarkan anaknya mengalami kecelakaan yang fatal. Induk burung hantu akan lakukan apa saja untuk memastikan anaknya tetap selamat. Anaknya boleh jatuh sampai tergeletak. Tapi induknya tidak akan pernah membiarkan anaknya dimakan kucing. Bapa di surga kita lebih dari induk burung hantu. Bisa saja karena pilihan-pilihan salah kita. Atau perlakuan-perlakuan tidak adil orang lain terhadap kita. Kita jadi mengalami kegagalan. Kita bisa saja mengalami kejatuhan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau toh kamu jatuh, kamu gak akan sampai jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan akan menopang engkau dengan tangan kanannya. Bahkan Tuhan akan menggandeng engkau, menguatkan engkau, memulihkan engkau. Dan tidak hanya itu, Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Apa bagian kita? Ini yang Tuhan mau kepada bangsa Yehuda. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Jadi hari-hari ini, di tempat tergelap manapun kita berada, kegagalan seburuk apapun yang kita alami, kehancuran seperti apapun yang sedang kita nikmati hari-hari ini, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap, jangan berhenti menanti-nantikan Tuhan. Jangan pernah terlintas dari hati dan pikiran kita, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Enggak,
Tuhan mengingat Anda dan saya. Dan kalau Tuhan mengingat kemurahannya, kebaikannya, mujizatnya pasti terjadi atas hidup kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi dan percaya. Mari nyanyikan lagu ini dari awal dan bangkitkan iman pengharapan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Tuhan mengingat kita, Tuhan bersama dengan kita. Dan mari siapkan hati kita untuk menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan lebih lagi. Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita. Bahkan Tuhan mengerti detak jantung, ketakutan dan kekhawatiran kita hari-hari. Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Tidak ada yang sanggup menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Tuhan lebih besar dari penyakit kita.
Tuhan lebih besar dari kegagalan kita. Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Lihat, aku telah melukis engkau di tangan kanan, di telapak tanganku, kata Tuhan. Kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingat kami. Kami bersyukur karena kami tidak pernah sendirian dan dilupakan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, dan tangan kanan-Mu yang penuh kemenangan itu menggandeng kami Tuhan. Ajari kami terus percaya dan berharap kepadamu. Dan kami percaya kebajikan kemurahan belaka yang akan mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Biarlah kami tegak berdiri, kami mau tetap semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kebaikan Tuhan, kemenangan, kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami. Kuatkan dan teguhkan kami, pulihkan hidup kami. Dan biarlah Engkau yang menuntun kami sampai rancangan-Mu digenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dan kami mau membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi dan menghormati Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.